Kalau atlet terlalu bagus, kalau influencer tidak. Ya, mungkin. Makanya. Lah itu kan tidak fair lah. Tiap hari kau latihan seperti atlet. Tuh dan cuma buat video. Kami juga buat video. Kami juga buat video naik. Kami juga latihan sama-sama. Kau juga kan latihan seperti atlet. Kok maksudnya kau berlindung di balik kata influencer kan sebenarnya tidak kurang tepat lah. Bisa Pengalaman itu dari kapan, Kakak Sam? 2025. Zaman Ronaldo. Mbappe baru pindah, tidak. Mbappe baru pindah suka. Zaman-zamannya itu. Kau jujur aja, jujur. Tipu ini. Cristiano Ronaldo. Bulu-bulu pantat lepas. Ronaldo. Kalau kau tahu Cristiano Ronaldo pernah melengkap, saya buka celana di sini. Saya buka celana di ini viral nih. Kau buka dulu. Sekarang Cristiano. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial. Mereka salah satu anggota yang memajukan combat sport di Indonesia. Mereka adalah Klan Kakak. Let's go! Oke, Kakak J apa kabar? Puji Tuhan luar biasa, mantap. Kakak Sam apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Kakak Ca? Luar biasa. Oke. Kakak Ongke? Puji Tuhan baik lah. Kakak Bayan? Alhamdulillah sehat. Kakak Nom apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Ini kenapa diundang ini? Mau kau tahu bicara kah? Kau lihat saya nanti. Oh, kau tahu bicara. Nanti. Mereka akan bertanding di Garuda Fight Championship Series 2 Klan Kakak versus Everyone dalam satu malam. Gimana nih perasaannya kalian? Mungkin dari Kakak J? Kalau dari saya merasa senang dan merasa hal ini tuh kayak anjir. Masa bisa terjadi secepat Impian, ini? impian. Iya, masa bisa terjadi secepat ini? Begitu, jadi masih kayak tidak percaya aja. Oke. Kakak No debut di sini. Yup. Gimana perasaannya? Senang sekali. Senang sekali ya. Senang sekali. Dan ya, senang. Ya murus ternyata ku. Ayo, kakak minta maaf, Kak. Perasaan luar biasa. Kenapa luar biasa? Kok harus jelaskan dengan detail? Kakak tanya apa tadi? Sudah jelas toh? Perasaan Kakak Sam bertanding dalam satu malam bersama teman-temannya. Dari dulu kan kita sudah pernah bicara-bicara kan. Kita mau kayaknya kita kalau satu panggung ini Akan seru dan seru. Dan terjadi juga di GFC. Kakak Ca, perasaannya? Dijawab, kita dulu begini memang. Kalau kejurnas, kalau event apapun itu kita bertanding, apalagi kelasnya kan baku dekat semua. Kayak Dari 445, 4 ya, itu ya. banyak berturut-turut. Jadi itu teringat kembali kita punya masa-masa prime dulu. Ya ini akan kembali lagi. Berarti Om Dengar seru ya? tuh. Sangat seru sekali ya berarti. Ya, ini akan seru dan menarik. Kakak Ongke, gimana perasaannya? Satu malam. Kalau saya senang sekali karena ini salah satu saya punya impian untuk bertanding bareng sama teman-teman. Kakak Bayan, gimana perasaannya? Ini debut ya Kakak Bayan ya? Kalau bilang Di debut, Pro? ya debut di Debut Pro. di Pro. Gimana nih, kalian pengen ngelihat debut Kakak Bayan nggak di Pro? Oh, sudah pasti. Dong tunggu saya nih. Tunggu saya dong. Ngapain ngamuk? Saya main pro karena kan ini baru pertama kali toh. Dia belum pernah Apalagi- rasakan pro. Apalagi sama orang-orang yang sudah lama pernah main sama-sama. Kenapa? Jadi Saya kan kenapa? pengen tuh nonton saya main pro. Mas, Jamara juga. Perasaan tidak. yang betul. Iya. Ditipu nih Pak Selama ini. ini kan dia amatir terus toh. Jadi kalau bicara kita skakek, tuh tidak main pro, diam. Jadi Jadi begitulah. Tapi lawannya udah dicari tahu. Anthony Tambunan. Gimana lawannya menurut Kakak Bayan sendiri? Anthony Tambunan. Ya saya nggak cari tahu sih, cuman pernah lihat videonya. Ya lumayan bagus. Bakalan jadi lawan terberat atau? Ya belum tahu berat atau tidak karena kan belum coba, belum merasa tanding sama dia bagaimana. Oke. Kakak No juga di sini debut Yep. bareng sama Kakak Bayan. Gimana nih lawan Meksik nanti? Happy. 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 Makanan nih. enjoy. Makanan. Yoi. Enjoy. Ngamuk no. Dia punya skor 3-0 jadi 3-1. Satu gol. Percaya. Enggak lah, itu percaya demi. Tapi no kenapa ke topi? Itu style. Ke belakang, topi ke belakang. Bukan begitu, kau tambah-tambah. Dia bukan itu style. Oh, kok muka kayak terkentara no? Tidak Tidak, kentara. tetap ganteng. Ini bukan topi kan. Lu diam, Sam. Lanjut, Kakak. Kakak Sam di sini akan rematch lagi melawan Tony Hutapea. Gimana nih prediksinya? Bertanding lagi
melawan Tony Hutapea? Prediksi saya bukan yang mau prediksi ya, Bang. Tapi saya mau bertanding. Ya, saya persiapan mantap. Latihan fisik, latihan teknik, khususnya mental juga. Buat lawan anak ini mental batu dia. Jadi saya lawan dia ini bukan lawan fisik aja, lawan mental ini. Lawan batu ini. Tapi kemarin kan Tony Hutapea udah pernah bertanding kan? Nah, Iya. terus juga itu kontroversi. Ada beberapa bilang Tony Hutapea menang, atau ada beberapa yang bilang LB yang menang. Menurut Kakak Sam sendiri di malam itu siapa yang layak menang? Sebenarnya saya tidak nontonnya sekilas saja, tapi ya mau gimana, itu kan rezeki dia, tapi ya dia punya apa? Apa? Punya daerah juga. Jadi tidak bisa bilang Daerahnya dia siapa? kalah. Balik gitu. Tapi yang tipis toh. Tapi menang tipis. Dan ya begitu. Ya tuan rumah wajib menang. Ya, Betul. betul. Tapi Betul. Kakak Sam nonton pertandingannya. Gimana? Apa kelebihannya nih dari Tony Hutapea? Atau sama aja nih? Pada saat pertandingan pertama Kakak Sam nggak ada perkembangan sama sekali? Ya begitu mainnya. Selalu Sama aja. sama. Nggak ada improve kah atau gitu? Sama Sama ya? kayak dulu. Malah kayaknya jelek lah tambah jelek. Bilang pelan-pelan. Malu, Bo. Suara pelan sekali kau nih ya. Tambah jelek kah? Macam Justru tambah jelek Tony Hutapea pertandingannya. Oke. tambah jelek. Ya tapi biar sudah. Nah, nanti Kakak Cal juga akan melawan fighter yang cukup berat juga. Dia adalah Adi Rominto. Iya. Gimana nih Kakak Cal? Saya tidak bisa bilang dia gampang ya, karena dia juga fight pro-nya banyak toh. Dia lebih berpengalaman juga, cuman memang beberapa tahun belakangan kan dia adalah strict juga 6 kali ya kalau nggak salah ya. Kita nggak tahu dia punya persiapan dari mana, kita juga persiapan. Time to sakal, tapi pasti akan brutal dan sengit. Oke. Itu aja. Tapi menarik sih, Adi Rominto ini sepanjang karirnya belum pernah KO. Nah, menurut Kakak Cal sendiri, apakah Kakak Cal bisa menjadi orang pertama yang membuat KO Adi Rominto? Ya itu kan beda ya, mungkin dia berhidup di dunia wusu sama MMA kan. Kalau ini kan baru lagi. Tidak tahu. Karena dia banyak pokoknya banyak ini gitu. Banyak kejutan-kejutan ya? Senjata. Beda lah suasananya. Nah, Kakak Ungke juga di sini akan bertanding Siap. melawan fighter yang lagi dan lagi pernah bertanding di MMA. Gimana ngelihat Adi di mata Kakak Ungke? Fighternya kayak gimana? Kalau MMA kemarin kalah terus jadi. Terus kalau boxing saya masih belum lihat, dia punya video-video tanding, dia debut boxing tuh. Jadi tidak jadi masalah buat saya. Easy money. Easy money. Easy money. Easy money. English, American style. Oke, KKJ di sini akan rematch Iya. melawan Adis Calim dan akan memperebutkan gelar sabuk ICB crossover. Nah, pertanyaannya, mending dapat sabuknya atau ngalahin Adis Calimnya, KKJ? Kalau disuruh pilih, pengen yang mana? Disuruh pilih. Pengen uangnya sih. Pengen uangnya? Tidak lah. Bercanda ya kagus. Kalau langsung serius nih yang pengen kalau di sabuk ya sabuk itu bonus. Sabuk itu. Jadi saya pengennya menang lawan Aziz Kalimnya. Oke. Tapi netizen banyak yang pertanyaannya katanya KKJ ini jarang latihan. Memang Itu jarang latihan itu karena lawannya Adis Calim atau tidak lah Kak. Masa karena lawannya Aziz Kalim tidak. Karena memang ya di mata mereka begitu. Jadi kita jawabnya begitu. Nah, dengar-dengar klan kakak ini sangat suka banget sama bola. Fiska Barca. Segala. Apalagi Catalunya. lihat Kakano di sini fansnya Bayern Munchen. Yap. Oke, kalau boleh tahu Kakano ini Sendiri. suka sama Bayern Munchen dari kapan sih? FOMO. Munchen FOMO bukan sih. Karena ini kakak, saya punya tim Argentina kalah 2014 Jerman. dari Depu Jerman Spanggal itu. Jadi saya carilah klub terbaik di Jerman dan saya lihat
masa prime-nya Bayern Munchen. That's why saya suka. Itu zamanan siapa ya? 2014. Mandzukic, Mandzukic. masih ada Robben, Ribery Robben, kan ya? Ribery. Itu masih api-api semua. Mario Gomez 2014. Gomez 14. ya kadang-kadang lah Gomez. Ya ada, cuma kadang-kadang. Ada cuman dia tidak aktif. Iya, kayaknya. tidak terlalu Itu dia menyala. mau transisi pindah kalau tidak salah. Oke. Kalau Kakak Bayan suka bola? Suka. Apa klub yang paling suka di Kakak Bayan? Hala Madrid. Kok diam? Sebelah ini juga ya. Kok diam? Barca kita Barca kita tiga Barcelona Barca ini. 3, Barcelona 3. Oke, berarti Madrid Kakak Puasa 2 tahun berturut-turut. Kakak Bayan, Kakak Sam, Kakak Puasa Du. 0 trofi. Real Madrid 0 trofi. Apa-apa. Tapi pelatihnya 3. Apa-apa. Jadi mereka ganti-ganti pelatih tuh. Wah, namanya dinamika, kalah, dinamika. dibantai, Barca ganti lagi pelatih. Klub itu pasti ada. Terus masalahnya sombong. Maksudnya orang Madrid itu sombong. Minimal Raja. Mbappe baru pindah nih. Minimal Mas, Raja, Bos. diam. Mbappe baru pindah nih dari PSG ke Madrid. Tahu mereka fans bilang apa? Lagi lapar disuruh kejar Mbappe. Maksudnya Eropa harus siap-siap kalau Mbappe pindah Madrid. Maksudnya Minimal Raja, Bos. akhirnya apa? 0 trofi. Minimal Raja, Bos. 0, 3 pelatih sampai dia punya presiden sudah lepas tangan. Minimal Raja, Bos. Kalau ini dia coba tanya dia kiper sekarang siapa namanya? Dia tidak tahu. Kipernya Madrid siapa? Hah? Coba siapa? Sekarang. Banyak jawab. Courtois. Apa? Hah? Courtois. Bukan. Nusuk ganti dia cedera. Hah? Dia kan nanti masuk Siapa kan? namanya? Ganti itu Nulin, kartu Nulin. kuning. Nulin. Lunin. Masuk kartu kuning maksudnya apa cuy? Masuk kartu kuning. Oke lah. Sudah begitulah. Kok mulai. Nah, berarti kalau El Clasico nonton bareng pasti itu semua. Pasti. Pasti meskipun kemarin. Ya, mereka hancur selama ini kalau nonton El Clasico sama kita ya mereka hancur. Kamu juga Dihina hancur sampai nangis. Tidak mau pulang itu mereka tidak pamitan, tiba-tiba hilang aja. Wih, kakak sama di mana? Bayang di mana? Tiba-tiba sudah tidak ada. Pokoknya yang punya trofi banyak kita. Trofi apa? Trofi Semua trofi kita punya banyak. trofi bayar Kamu wasit. bicara apa? Trofi bayar wasit. Kau diam. Maksudnya trofi bayar wasit itu apa sih? Tidak ada aja. Trofi sebelum VAR itu apa? Tidak itu. Buka. Kita punya trofi yang paling banyak, Bos. Gimana, Be? Betul. Diam, Bos. Ya iyalah bahas sejarah. Bah, Sejarah. Oh, Itu kita artinya tidak apa? offside. Artinya apa? Bos. Chill. Karena bahas sejarah. Kalau menang sombong. Terada dulu. yang tahu di dunia ini yang jago cuma Madrid, Bos. Bah. Baru Barca cuki-cuki Madrid terus. Ku jawab dulu itu. Memang kenyataan gitu. Iya kenyataan begitu kan harus akui. Akui Baru kalah kemarin. Baru saja kok. Tapi minus. Nanti lagi. Masih berjalan, Bos. Selagi belum mati, dorong belum mati ya, masih berjalan. Ya begitu kita kalau berdebat dengan orang tua kita terus menang. Ini umur sudah 35 jadi. 32 aja kelulusan tambah. Tapi Kakak Sam sendiri suka Real Madrid itu dari kapan, Kakak Sam? 2025. Zaman Ronaldo. Mbappe baru pindah, tidak Mbappe baru pindah dia suka. Zamannya itu. Kau jujur Ronaldo. aja, jujur. Tipu ini Cristiano Ronaldo. bulu-bulu pantat lepas. Ronaldo. Cristiano Ronaldo nama lengkap siapa? Hah? Coba. Kalau kau tahu Cristiano Ronaldo pernah lengkap, saya buka celana di sini. Saya buka celana ini viral nih. Kau buka dulu, baru Sekarang saya bilang. Cristiano Ronaldo pernah lengkap siapa? Cristiano Ronaldo tuh. Ini berarti dia suka, kau pasti suka Ronaldo karena dia tinggi tuh. Terada nanti Pak Padul pukul kamu nanti. Karena Kamu dia salto. bicara Ronaldo. Karena dia salto kan, bisa salto. Iya tuh. Pernah ke Aceh? Messi tidak bisa salto. Messi pendek. Ya inilah contoh. Dia tidak tahu Ronaldo punya nama panjang. Kami aja tahu. Apa? Dina Bayan, tahu. yang kau tahu. Bayang dia nama siapa? Saya tidak suka Ronaldo. Hah? Kau tidak suka Ronaldo? Neymar dia. Saya Neymar. Oh. Tapi kau tidak tahu dia nama panjang. Tertahu lah. Kau pulang kau cari. Neymar de Silva Santos Junior. Wes. Nah, Kakak Bayan sendiri suka Real Madrid dari kapan, Kakak Bayan? Kelas 3 SMP itu umur berapa ya? Baru juga ya. 3 SMP berarti zaman Mesut Ozil udah ada? Sudah itu mereka era. Iya, Mesut Ozil, Di Maria, terus Semua. iya, Baik. masih lengkap lah. Masih lengkap semua. Sampai yang kemarin Sabi Alonso yang Masih main nih. Kedira. Kedira semua pensiun. Waktu. Nah, menarik kalau Kakak Ungke sendiri suka Barcelona dari Oh, kapan? Fiska Barca. Dari kapan? Barengan kan sama Kakak Jack?
Saya 2013 sih kalau tidak salah. Oh, saya duluan. 13 atau 12 lah. Oh, zamanan Xavi Iniesta ya. Prime, itu prime mereka. Prime. Saya Iniesta Messi baru naik. Xavi Iniesta. Iya. Masa-masa rival sudah itu. Tapi kan pada saat itu kena bantai ya sama Iya. Bayern Munchen ya. Ya terus kenapa? Tidak apa-apa. Jangan terlalu di. Tapi itu sejarah. Kak. Itu sejarah. Maksudnya, jadi begini, Kena bantai. kalau ada tim yang tidak bisa skala Barca, mereka bahas skor itu. Itu fakta. Kenapa harus andalkan tim orang lain? Padahal kalian punya tim ada. Sabar, dia tahu bantai tapi skor berapa Tete? Kita bantai Mungkin bantai Barca berapa? Dia 8. 8 berapa? 82. Ih, anjing. Saya kira orang tua ini. Komo. Ah itu baru lewat itu. Ini Bisa tebak. Yang kasih gol paling banyak siapa? Hah? Ah, soalnya saya tidak tahu, saya bukan. Oh iya iya. Jangan Jauh marah juga, Pak. Orang Real Madrid kok ngapain? Repot. Nah, berarti ketika dibantai sama Bayern Munchen, Kakak Ongke suka tuh sama Barca apa sebelumnya? Oh, ya tidak apa-apa toh di pertandingan ada menang ada kalah. Oke. Dan ujungnya juga kita Karena di situ bantai cuma balik satu aja kemarin. Kakak. Cuma satu yang ngangkat, yang lain lagi under. Zaman-zaman Intinya ya, Barcelona. kalau saya intinya bukan Madrid, tidak apa-apa. Iya. Kalau tim lain Saya bersyukur saya bukan Madrid ini. Tuhan baik sekali. Saya bersyukur saya bukan Madrid dan bukan Ronaldo. Jadi selama saya hidup di bumi saya akan bahagia. Kita bersyukur kita punya banyak trofi, Bos. Wah, 2 tahun puasa baru. Oh, diam. Nah, kalau kakaknya sendiri dari kapan suka Barca? Dari Ronaldinho. Yang bikin saya suka Barca tuh Ronaldinho. Jadi dulu waktu awal-awal masih kecil kita masih main PES kan. Main PES itu ada cuplikan Barca versus apa ya? MU kalau tidak salah ya 2008 atau 2011 gitu. Kayaknya 2008. Nah di situ sebelum itu kan El Clasico-nya itu panas sekali tuh. Betul. Era mereka punya sebutan Galacticos ya kalau tidak salah ya. Iya, Galacticos. Madrid itu benar-benar Proyek gagal. semuanya bintang tapi gagal karena di situ ada Messi baru lahir dan Ronaldinho di situ. Ada Thierry Henry di situ. Kau tahu tidak sama Leto di situ. Jadi kami cuki kalian, biarpun kalian punya Ronaldo botak, kalian punya Zidane, kalian punya Beckham, Roberto Carlos, tapi kalian hancur. Nah itu Ronaldinho menari-nari di situ, makanya saya suka Ronaldinho. Dan Barcelona. Itu fakta. Nah, pada saat itu Kakak Sam udah suka bola. Belum dia tidak tahu ada olahraga bola. Dia tidak tahu kalau di bumi ini orang bisa main bola pakai kaki, dia tidak tahu. Saya kasih tahu. Kamu Dia lagi ini. masih main-main tai, saya main-main bola. Dia lagi Masih main-main tai di atas tempat tidur, saya sudah tahu bola. lagi jujur aja dia lagi jalan kaki 20 kilo dari rumah ke sekolah. Jadi kadang-kadang kita Masalahnya ke tidak sekolah. ada TV, Bos. Kita tahu bola dia sih. Tidak ada TV. Nonton. Dia tidak nonton. Jadi dia baru tahu, ada olahraga bola ya. Ada Ronaldo ada Messi. Nah, itu baru belakangan ini. Tapi kan zaman dulu ada PS. TV. Tidak ada, Pak. Tidak ada apalagi PS. Ini TV tidak ada. Apalagi PS. Dia tidak tahu sepatu pun dia tidak tahu Dulu ada nonton sepatu. bola saya pakai radio. Dia ke sekolah tidak pakai sepatu. Jack, nonton bola pakai radio. Pakai radio. Yo nonton bagaimana nonton pakai video bagaimana Bayan? Jadi hanya pendengar. Ngerti sekali. Gitu kan. Muka biasa saja. Astaga. Nonton bola pakai radio. Tapi jujur ya guys, ini memang kenapa kita bully dia? Karena gara-gara dia kita tim kemarin kalah. Kalian kakak kalah lawan tim Pestor waktu itu kita kalah gak karena dia. Dia paniknya jadi back kan. Dia panik dan dia passing kita. Bukan saya, itu. Ini. Semua tahu. Goalkeeper ini. Dan salah siapa? Back pass tapi pelan sekali bolanya. Jadi orang rebut, yang kiper panik lah, orang berebutan jadi akhirnya gol. Gitu. Jadi makanya FOMO. Rekas main. Dia menangis om ini. Rekas main dia kan? Kenapa Tidak, saya yang kas main dia ada pelatih yang kas masuk tiba-tiba Samri masuk. Wih, ini bagaimana ini, Cok? Kenapa saya saja, terjadi di lu situ. saja lagi sudah. Jadi akhirnya kita seri, harusnya kita menang poin. Harusnya kita dapat 500 juta. Iya. Bilang. Jadi ya kita terapa lah masih dapat lah 300 juta. 100 juta ya. Tapi benar itu Kakak Sam, gara-gara Kakak Sam salah passing. 2 orang tapi sebenarnya. Jack. Siapa? Samri dan No. Saya 30% salah, dia 70.
Kenapa saya bisa Main bola ke depan, kita main bola ke depan bukan ke belakang. Oh, makanya jangan back pass. Kita main bola ke depan, kayak orang pegawang, bukan main kayak kita pegawang. Saya tidak tuli. Coba Woi, jangan begitu ya, so, Kalau- ini Kalau nanti dia bola. suara besar tidak apa-apa. Nanti keluar. Kalau Nanti kita ya. langsung saya tidak tuli. Kok marah dia tidak main. Sama yang kita menang. Apalagi kalau saya. Kalau ada saya tuh, aduh. Padul kocok-kocok. acak-acak kocok-kocok. Kocok-kocok. Jadi begitu. Jadi kalau ada yang main bola dengan kami silakan, kita main. Ya, ada yang melawan. Kalau kakak Charles sendiri suka Madrid? Saya suka Barca. Oh suka Barca. Saya bukan apa ya, bukan fans- Fanatik. fanatik juga. Ya. Bukan FOMO juga. Kalau FOMO kan itu ikut-ikutan ya. Iya. Kalau saya lihat Barca kalah ini saya juga kayak perasaan aduh, Hati hati sakit. sakit. Itu namanya fans sejati. Hati. Dari hati. Ini berbicara hati. Dari hati Makanya ya. saya juga sering. Jadi perasaan tuh, aduh, Kena. kena. Tetapi kalau Barca menang, dia bangga sekali. Saya punya keluarga itu memang fans Barcelona. Jadi semua atribut mobil semua Barcelona. Mantap. Teknologi itu Barcelona semua. Makanya itu kan. Pantasan ini. Saya paling tertarik sama Messi. Kalau misalkan kalian bermain bola, posisi kalian nih apa sih? Kalau saya, Kakak J? saya lebih suka di kalau lapangan besar, saya winger lah. Tapi kalau tidak ada yang bisa urus tengah, saya ke tengah. Saya midfielder. Itu lapangan besar apa mini soccer? Kalau lapangan besar, kalau mini soccer saya di tengah. Kalau mini soccer. Tipikal yang ngoper apa yang Ya asis lah, saya lebih suka asis. Bukan asis kali. Assist. Assist. Kalau Kakak Nok main bola Saya posisinya di mana? aslinya back. Saya lebih suka hadang bola, hadang orang. Daripada cetak gol. Saya. Cuman kemarin dipaksa kiper dan backnya bodoh, makanya kami kalah. 500 juta melayang, anjing. Saya juga menyesal sih. Itu tidak bisa tidur, itu dia tidak bisa tidur tuh. Itu dia kepikiran tuh. Soalnya sama ngamuk di tengah-tengah lapangan sama ngamuk. Walaupun saya 30%, Sama rasa semua yang ada di bangku cadangan. Kenapa keluar anjing? Kenapa sampai yang masuk? Jadi saya sudah. Tidak, ganti Cima. Tidak ada Cima. Kok di dalam? Jadi saya tempat. Oh iya betul. iya. Tapi selama Ungki di samping jadi back, saya punya kiper aman. Tetapi ada satu orang, dia masuk dan merusaknya. Merusak ritme. Berikut ini Kau ya. diam, kau juga panik. Kalau mini soccer? Ya winger tuh. Winger kiri. Iya. Winger. Jadi saya paling tidak tahu lagi kalau formasi-formasi di lapangan besar. Karena kan terlalu besar tuh baru Dia orang tidak paham. barisan. Jadi dia di Jadi posisinya tuh dia tiba-tiba pindah. Padahal sudah dia kan di depan. striker, tiba-tiba dia di belakang. Di belakang, Bah. Main kok ke depan? Kenapa kok di belakang? Biar kita yang ngurus. Jadi kayak gitu, belum Kalau main di lapangan besar. futsal kan Harus rotasi. pemain 4 orang harus rotasi. Jadi tiba-tiba di depan nanti bisa di belakang jadi back toh. Kalau di bola ini itu lari ke depan habis itu nanti lari ke belakang lagi. Jadi saya yang capek sendiri. Iya, tapi jujur tidak bisa. Kalau kita mau rotasi mati Jadi sih. saya bingung kalau main lapangan besar tuh. Makanya lebih enak main futsal sama main soccer. Kalau offset sendiri nggak ngerti masih ya? Kalau offside masih mengerti. Apa? Kalau apa? Offside oh. Oh. Karena biasa kalau main lapangan besar tuh kemarin yang kita main di mana sih sama kakak Bang? Iya di GBK tuh. Mau lari ke depan tapi saya lihat orang di samping sana dulu. Baru ke kiri baru jadi dia umpan baru saya lari Paham. pas. Bilang Jackson, KJ. Ah, jadi aja. Oke. Kalau Kakak Ongke sendiri posisinya? Saya back kiri. Oh back kiri. Iya. Maju mundur ya? Maju mundur. Kalau Terinspirasi dari siapa? Tidak ada. Dia memang cocok di situ. Saya yang suka kasih pat orang kaki. kalau saudara di belakang Dan dia juga kencang. Dia bisa pegang bola jadi dia bisa tusuk sampai winger. Joe Dia Cancelo. cocok lah. Oh Joe Cancelo. Iya. Valde. Alfonso Davies mereka. Itu Tata Unte. Kalau di Munchen Alfonso Davies. Iya. tanya di Madrid siapa? Siapa? Mendy. Carvajal. Terada. Madrid tidak punya itu. Jordi Alba ya? Madrid punya Jordi Alba paling jago. Marcelo, Dia tidak bagus, tahu. bodoh. Marcelo. Ih, tahun kapan itu? Ngeri sih. Bos. Fabio Contrao ya. Aduh, dia tidak tahu itu belum Fabio. lahir, belum lahir. Dia tidak tahu. Belum lahir. Dikaget Kali ih, ini baru lahir. Oh iya, sorry. Jangan marah juga orang tua kau nih.
Biasa aja. Dari tadi sensi terus kayak Marah-marah aman terus kita dah. podcast. Saya tahu kalian memang puasa trofi, tapi bukan berarti juga marah-marah ke kita tuh. Itu cuma permainan bola. Jangan Saya kau menangis penasaran juga. Yang ini sih yang ujung. Posisi. Nah, kalau Kakak Sam sendiri posisinya? Aduh, saya di luar. Camat. Camat. Tidak, jujur saja. Dia ini bahaya sekali. Main paling kasar. Tuhan. Aduh, Tuhan, jangan kasih dia back sudah. Dia kalau dia back itu orang kaki bisa patah. Soalnya dia tuh pakai jamur. Dia tanam kaki. Dia begini aja, pasti ini bahaya sekali. Jadi saya taruh dia di depan lah. Kau striker depan. Ah, Memang mantap ya. padahal boleh, padahal striker bagus. Dia menolak main nih. Oh, jangan dia harusnya sini. Kita mau striker ini. Habis pelak. Striker inti. Lagi ini. Pokoknya saya tinggal tunggu depan aja. Tunggu sampai Striker murni. Nggak kasih gol lagi. Dia bilang striker asli ya deh. Oh, kalau Kakak Jah sendiri striker. Murni. Murni. Murni tidak ada campur-campuran. Jadi tunggu bola aja. Tugasnya kasih gol aja. Itu dia. Tinggal tunggu aja depan gawang. Tapi dia bersaing sama Kakak Dul. Karena posisinya sama. Posisi sama. Posisi sama. Ya kalau ada dia, Jadi berarti second striker dia jadinya. Tapi kalau Kakak Dul main, Kakak Cal juga main apa rolling diganti? Kalau ada Kakak Dul berarti Kakak Cal sabar dulu. Istirahat. tidak begitu. Ke Oh, winger. tidak gitu. Dia ke winger. No, kok Balik ke winger. Oh, iya. Dia ke winger. Dia mengalah, dia mengalah. Dia second striker. Second Oh, second ya? Padul tidak mau kalah. Tapi kakak dulu mentality sih. Saya juga tipe orang yang main harus dikasih panas-panas tuh. Karena dingin sekali tuh. Ini dia. Tapi dingin. Orangnya Dia dingin baru kejam. bukan. Oh, bukan. Dingin tapi kejam. Dingin tuh mati sabar. Itu kan paling penyabar. Oh. shit. Maksudnya kok bilang itu kita jadi dejavu nih. Iya, harus dong kasih panas-panas dulu. Kayak kalau main sama Tete ini dia kan dia biasa marah-marah saya tuh. Jadi kita kasih gol langsung. Biar tidak usah balas dengan ucapan. Pembuktian. Anjir. Kakak cari sih. Iya. Nene. Kau lihat Padul. Gila-gila babi. Nah, gimana? Anjing, sabar nilai. Lanjut guys. Kalau dari klan Kakak sendiri, siapa yang mempunyai gol terbanyak di antara kalian? Gol paling banyak. Aduh. Jack. Tidak, saya jarang kasih gol nanti. Kok Ya, kalau apa? dikumpulkan, iya. Kita dua ini baku dekat, soalnya sering mungkin nih kalau main memang paketan, jadi kadang-kadang saya tidak maksudnya saya kasih aja ke dia kasih gol, kadang-kadang tidak maksudnya kayak jadi Kalau kita bisa taruh mungkin Saya KJ jarang Pugol, Unte hampir setara lah. Tapi yang striker murni nih, Kok- dia iya, baru mereka masuk kemarin main lebih bola banyak. tapi Kakak dulu. Dia baru masuk tapi dia bisa mengejar mereka punya gol. Tapi pernah nggak sih kalian main bola itu sampai emosi? Aduh, pernah lagi. Gimana tuh ceritanya Kakak Jah? Jadi kita tuh kan sportif, kita kan tidak pernah main kasar. Maksudnya bukan, ya kita main keras. Kita bukan Keras. kasar tapi keras. Kita main kan keras kayak ya body charge normal, tackle ke bola, tidak incar kaki. Karena kan ya cuman fun kan. Yang penting ya kita jaga tidak ada yang cedera lah. Tapi kalau ada lawan yang udah kasar, tapi dia tidak minta maaf, ngerti tidak? Itu bukan keras lagi, udah kasar, tapi dia tidak minta maaf. Nah itu yang bikin kita emosi, bukan kita sih saya. Oke. itu yang bikin saya emosi. Jadi kadang-kadang ada slack di lapangan. Jadi coba kalau misalnya dia habis tackle, terus minta maaf dia salah metos, kan itu tidak apa-apa. Ya, namanya juga main bola kan. Iya kan, jangan kita komplain dia balik marah ke kita, bah anak ini ngapain kayak gitu. Jadi makanya saya jadi marah. Pernah. Iya baru ini saya kepala ada pica nih. Yang ada viral-viral tuh. Ada pica tidak? Oh ini yang pica. Oh, Oh saya ini pica. lucu dulu. Tapi di klan Kakak ini siapa anggota yang paling sabar kalau main bola? Mau di tackle, mau gimana juga tetap aja sabar gitu. Saya. Iya, Ocha lagi. Oh, calo. Sabar. Iya. Sekali lagi karena dia penyabar. Dingin dia. Dia Oh, dingin dingin. sih, dia lebih dingin sih. Tapi dia sudah kejam, dia sudah baik hati. Sabar lagi Anjing. tunggu jodoh. Nah, Tunggu jodoh. Jodoh. Jadi buat kalian, dia pancing dulu. Jadi yang paling penyabar Ocha. Yang penyabar. itu alasannya kenapa? Kita kembali ke combat sport. Oke. Kanar Mike Grego. Ini pica nih habis latihan ini ya. Weh, sabar dulu. Oh iya. Oke. Mungkin netizen di sini pada penasaran siapa sih dream fight kalian satu-satu, atau dari kalian nih, wah gue pengen banget lawan si A atau lawan si B gitu. Mungkin dari Kakak Ano sendiri Iya, ada dari nggak belakang. dream fight? Kalau influencer
Dream fight Siapapun, influencer atau siapa. Oh, siapa di luar pun. lah. Mau seluruh dunia ini, Iya, bukan siapapun. influencer ya? Sal Papi. Salpapi. Yup. Wah, alasannya? Dream fight. Wow. Karena dia besar kakak. Dan dia juga bagus. Cocok kalau menjual bok pukul. Cocok. Dream fight. Dream Fight Kakano tuh Salpapi. Sal Papi. Tapi kalau misalkan ada promotor yang nawarin Kakano lawan Salpapi mau kan? Mau tapi persiapan dulu toh. Minimal berapa bulan? 6 bulan sus bisa makan dia. Bisa makan dia? Bisa. 6 bulan Yup. bisa makan Salpapi. Si, bro. Crazy. Gila-gila babi. Hah. Kalau dari Kakak Cal sendiri, ada gak sih Dream Fight yang pengen dilawan? Dulu saya pengen sekali lawan ini, Wakau. Tapi saya lihat, itu pas belum ngerti toh. Iya. Tapi sekarang ternyata kayak kelas ya. Jadi saya pengen langsung kayak ini. Sekarang tuh Asadullah, tahu Asadullah? Asadullah tahu. Karena One dulu kita Championship. hampir ketemu di ini, di IFMA dulu. Mah. Iya. Asadullah yang main One Championship Iya, kemarin yang baru Iya, dulu pernah. kan iya. IFMA kelas 60 kan. Iya. Jadi memang bagannya itu beda. Bagannya itu beda. Tahu-tahu saya ketemu Prancis, Asadullah ini Siap. dia ketemu Thailand. Oh, iya. Jadi saya kalau menang lawan Prancis kemarin saya lawan Asadullah. Oh. Tapi saya kalah toh. Sudah. Nah, Dan dia sekarang gila betul sekarang. iya Asadullah kemarin aja baru menang kan dia. Yup. Dia salah satu yang inilah di One Championship salah satu yang berkembang lah Asadullah itu. Menang Sangat lawan- berkembang. Sangat berkembang Asadullah. Nah, pada saat itu yang juara siapa? Kakak Cal? Kan Kakak Cal. Asadullah. Asadullah pada saat itu. Berarti iya. sebelum One Championship tahun berapa itu ya? 2023. 3. Oh, masih baru-baru ya? Iya. Masih baru-baru. Setelah mungkin dari situ baru dia fokus ke One. Kalau IFMA cara jam terbang memang paling bagus. Iya. Itu Karena kita lawan kan orang-orang yang memang profesionalnya bagus-bagus semua. Itu pro atau amatir? amatir, Amatir. IFMA amatir. Tapi yang main semua Orang yang pernah main. ya yang terbaik dari negara mereka masing-masing yang turun. Jadi bagus sekali jam terbang kalau mau cari di situ IFMA itu benar-benar monster, semua monster. Kalau di Muay Thai ya, itu benar-benar monster IFMA itu. Kakak Cal, kalau misalkan ada promotor yang ngasih kesempatan Kakak Cal bertanding melawan Asadullah, Mau, mau berapa bulan waktu yang dibutuhkan? berapa bulan nih? Tergantung dari persiapan. Kalau ya 6 bulan setengah tahun tuh cukup lah. Bisa dimakan Asadullah? Bisa mau makan tuh, tidak tahu siapa yang tumbang nanti. Yang penting main dulu lawan dia. Tapi Kakak Cal termasuk ngikutin Asadullah pertandingannya. gitu? Iya, selama ini dia rekornya bagus. Sekarang sudah berapa kali menang di Iya, dia. terakhir dia lawan Nongo ya. Nah, nongol. Anak kau Menang KO betul. Tapi dia Main di 60 no. 60 lo no. Nongo kemarin main di 62 63, 63. Buset no, main 63 itu gila sih. Makanya itu Asadullah benar-benar fighter yang Ya. diibaratkan juga mungkin ya dari Kakak Cal. Iya, bagus. Oke. Kakak Sam, ada gak sih dream fight yang pengen Kakak Sam lawan suatu saat nanti gitu? Mimpi Kakak Sam untuk bertanding melawan siapa? Siapa ya? Iya sih, mau balik ini. Tidak ada bang. Tidak ada. Kau jangan tipu-tipu. Kau jawab. Semua orang sama lawan. Oke. Mungkin dari fighter-fighter One atau fighter-fighter UFC mungkin. Nggak ada. John Jones. Orang McGregor mungkin. Nadaka. Adakah? Yesus. Wah, iya, bah Nadaka. Iya, saya pengen lawan dia. Pengen lawan siapa? Nadaka. Nadaka. Alasannya? Dia fightnya bagus. Terkalahkan. Iya, belum terkalahkan dia. Rekornya bagus. Saya tidak tahu. Dia juara dunia. Jepang. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk bertanding melawan Nadaka, Kakak Sam Mau lah, pasti mau. mau. Berapa bulan yang dibutuhin sama Kakak Sam? Kayaknya 6 bulan menurut saya. 6 bulan minimal Iya. ya? Bisa tuh dimakan? Bisa. Adakah? Siapa tahu kan Kakak Sam bisa menjadi orang pertama yang ngalahin. Wah. Amin. Pas Nadaka naik ring jatuh langsung mati ya. Apa? Dia pindah langsung gini. Jadi Nadaka lagi naik ring tiba-tiba kan harus lewat atas ring itu. Dia kepleset baru kepala leher putus. Nah, Oh, nah. orang pukul dia di belakang. Oh iya sudah. Boleh lah. Nah, kalau Kakak Bayan sendiri ada gak sih dream fight yang pengen Kakak Bayan
lawan? Kakak Sam. Satu kelas. Pengen lawan dia saya. Karena saya karena kita dulu nih kalau mau bilang dari awal TC PON kemarin rival saya. Wah, Ya jadi sparring apa semua sama-sama. Ini nomor 1, Dari- ini pelapis Bayan. jadi saya ini pelapisnya. Dulu kan main 45 sama-sama. Jadi dia yang intinya. Guy. Saya pelapisnya. Jadi setiap seleksi atau sparring sama dia selalu dia yang menang terus. Terus bukan Balas seperti saya. dendam. Dia mengalah karena dia lebih tua jadi saya kasih mengalah. Iya, jadi dia selalu kasih Mau balas dia. dendam. Waktu ke Jurnas di Bogor lagi. Kita kan beda satu kelas terus Iya, ini mainnya. cuma bercanda gitu, serius kamu pengen lawan Sam. Bang, serius ini. Ah iya, gue coba kemarin. Ais, saya Kalau Kalau- Ini dream fight. Kalian mengerti tidak? Itu berarti kalian punya impian. Impian. Mimpi aja. Selama ini saya kalau Mimpi dendam, tuh. dia sama aku. dia diam. dia mah gantian bicara. Kalau Dream Fight mau lawan fighter ini saya tidak ada sih sebenarnya. Karena saya kan saya fighter tapi saya kurang mengikuti fighter gitu. Jadi saya Kudet, tidak tahu kudet. apa mau lawan Kampung. siapa. Kampung gitu. Tidak tahu. Kampungan. Intinya Dia kalau cuma ada ikut yang, the flow. ada yang mau kasih main lawan siapa ya? Ayo main. Tabrak ya. Aman Tabrak kok, aku aja. bilang kemarin lawan Aman Cowboy kok. Bah kalau memang dikasih main ya main lah. Karena Pukul aman kau boy, kau pukul aman kau boy. Karena dia skala ini tuh. Pukul dia. Bah, orang apa jadi? Kakak Ini anjing. ikut lawan Aman Cowboy. Gas. Ya kalau misalnya nanti ke depannya bisa ketemu ya kenapa tidak? Satu kelas aku dengan aman kau boy. Hah? Nanti dia Bukan kau dia. Kok Kita tanya Bayan kok. ku jangan terlalu merasa kau kalau aman kau boy kau yang mati hisap dia kah? Bayan, kita lagi tanya Bayan. Satu kelas dengan aman kau boy. Satu kelas. Anjay. Kakak Sam udah pernah melawan Aman Cowboy. kenapa dia lagi? Menurut Kakak Sam, kalau suatu saat terjadi antara Kakak Bayan melawan Aman Cowboy, secara jujur tanpa melihat pertemanan kalian, Kasih tahu, Sam pilih Tete. siapa? Kasih Yang tahu. keluar sebagai pemenang. Ini kita nggak lihat ini Kakak Bayan. Natural. Netral. Netra. Bayan lah. Alasannya? Saya udah tahu dia fight-nya, Pak. Oke. Secara teknik dia unggul. Jujur aja dia unggul dari saya. Secara tadi. Counternya pas. Ini kakak Abai. Cium Cium dulu, dia jujur tuh. Jadi selama ini Tuhan. Iya. Tapi ini patut dinantikan ya, debut Kakak Bayan di GFC Series 2 ya. Ya. Iya. Harus. Tapi kalau Kakak Sam sendiri udah pernah bertanding lawan Kakak Bayan? Sering dulu. Kan tadi saya bilang, seleksinya ketemu mereka gitu. Berapa? Selalu. Dia menang terus. Dong tinggal kasih menang dia. Ada fight paling lucu nih. Ntar ada. Di Bogor, Di Bogor. Di Bogor. Dia lemah fisik. Lemah biji. Ke Jurnas nih. Jadi kita satu kelas tapi beda bagan kan. Terus nanti ketemunya di final. Kita main tuh kayak apa ya? Kayak orang yang baru pertama kali main Muay Thai. Tek-tek. Jadi pukulnya cuma tak. Tendangnya cuma tak. Sampai pelatih di bawah juri semua itu marah. Karena final mereka Karena berdua final ketemu. sama-sama, Papua sama-sama. Saya bilang, Bayan, ku tendang, saya blok. Gitu. Bayan, ku tendang, saya blok. Ya, jadi main tapi kita sambil bicara gitu ngobrol apa yang mau kasih kelas. Jelas. Makanya makan mandi berak sama-sama bro. Ketemu dia udah sering. Nah, tapi pada saat itu Kakak Sam sama Kakak Bayan udah berteman. Wah. Suruh bakul lingkar ini. Makan mandi berak sama-sama. Kita bawa Papua dulu. Saling lihat sama- pantatnya sudah dilihat semua orang di kita sudah lihat pantatnya dia. Lubang pantatnya. Lihat. Lubang pantatnya kita sudah lihat. Warna pink. Gelap. Oke. Nah, Kakak Sam sama Kakak Bayan rekor kemenangannya Kakak Sam yang paling banyak gitu ya. Ya. Iya. Alasan Kakak Sam sendiri kenapa kalau misal ketemu Kakak Bayan ketemu Aman Cowboy mengunggulinya Kakak Bayan? Alasan yang signifikannya menurut Kakak Sam apa? Fisiknya Karena kan- bagus sekarang. Oh, fisiknya. Iya. Saya masih tegang ini, Masih muda, kok setua. fisiknya bagus sekarang, nafas bagus. Teknik juga bagus. Itu, Bang. Oke. Aman Cowboy termasuk dream fight-nya Kakak Bayan? Tidak sih. Tidak sekarang ya. Cuman ya kalau Cuman kalau memang mau dipertemukan ya kenapa tidak kan? Why not? Ada pembalasan nih ya. Nah, sebenarnya bukan pembalasan sih, kayak
apa ya, kayak mau aja kalau memang kita dikasih panggung untuk lawan dia, kenapa tidak kita ambil ya? Oke. Nah, kalau dari Kakak Ongke sendiri apa Dream fight. Tidak ada sih, saya lebih ke pengen latihan sama-sama. Iya. sama? Syapur. Oh, Sakur. Masih sama-sama. Syapur ya. Tapi kalau dikasih kesempatan Tidak. bertanding, Saya tahu diri juga kan. Syapur level tidak di situ. Syakur. Syapur sama Syapur. Si bro. Pukul angin. Aku menang sudah. nah, kalau Kakak J sendiri, Doa. Saya Dream Fight dulu sebelum dia seviral ini di Indonesia. Dan saya sudah nonton dia dari waktu masih di Ryzen. Dari Ryzen belum collab sama Raja Diamond, dari Ryzen belum collab sama One. Dari dia masih main di kelas 56. Takeru. Ya, dia sekarang lagi naik karena kalahin Rotang kan. Lawan Rotang pertama terus ini. Sebelumnya itu memang dia tuh tahan pukul paling kuat, fisik paling kuat, memang real mental samurai. Takeru itu. Dari dulu saya sudah nonton dari dulu sebelum dia viral. Seviral ini di One dan di dunia. Saya pengen lawan dia dulu. Kan satu kelas dulu 56. Dia dulu itu 56 57 dia. Sekarang dia anjir. Benar-benar monster sih. Dia tuh benar-benar real mental penjajah emang Jepang. Real mental penjajah itu samurai. Takeru lah. Takeru itu kan terakhir bertanding last dance lawan Rotang. Tidak, belum last dance. Oh, dia belum last dance, Iya. belum jadi last dance Belum. Itu pertandingan terakhir Rotang di One. di One. Iya. Kaget nggak Kakak J ngelihat Rotang? Sebenarnya Karena banyak saya sudah tahu memang menang Rotang tapi saya menang Takeru, sorry. Dia dijebak tuh. Tapi tidak menang knockout. Saya kiranya tuh begitu. Ya saya tahu ini pasti menang poin. Tapi ternyata anjir. Dia dijebak. Siapa dijebak? Kenapa? Tidak ada persiapan tuh. Tidak, memang sudah dari lama kan sudah preskon. Ya, Dia tidak telat. dapat bayaran besar dari samurai itu. Memang samurai sudah ini. Telat. Tiba-tiba tawaran bagus. Last dance ini di apa? Di One diambil langsung. Tidak ada persiapan kok. Dia hamil berapa itu? 1 bulan. Saya pikir sudah lama. Masuk ke event-event ini apa Malaysia. Malaysia, ya. Dia ada persiapan. Pas 1 bulan begini baru tes pun berat. Turun berat saja. Tes pun berat saja. Oh, saya tidak tahu itu. Takeru ini memang dia sudah atur toh. Soalnya kan Takeru Rotang 2 kan sudah digoreng dari berapa bulan lalu. Iya. Sampai itu Pak. Mereka sudah digoreng duluan. Jadi kabarnya tuh emang di sini Rotang punya masalah kan sama One Championship. Jadi oleh sebab itulah Rotang permainannya kayak nggak kayak biasanya gitu. Itu yang ngebuat netizen tuh pada nggak suka lah sama promotornya. Gitu. Tapi kan kita tidak bisa bilang begitu juga. Berarti Takerunya yang jelek dong. Tidak begitulah, tidak bisa begitulah. Mungkin mereka orang-orang barusan kenal Rotang. Ya Rotang itu sebenarnya tuh tidak, maksudnya dia memang mungkin kemarin kurang persiapan kita lihat dia tidak seperti biasanya. Cuman kan kita tidak bisa pungkiri kalau Takeru emang sebagus itu juga. Sebagus itu. Kan main kickboxing. Iya, maksudnya kan Takeru benar-benar ya udah dari awal ronde 1 ya emang hancur-hancuran bombardir. Tidak yang tunggu timing, tidak emang berkelahi dari ronde 1. Jadi dia memang kalau menurut saya emang dia adu fisik. Soalnya memang Takeru yang saya tahu dari dulu. Dari dulu dia makin dipukul makin panas. Takeru tuh. Dari dulu. Itu benar-benar makin dipukul makin panas. Makanya saya waktu awal Takeru Rotang 1 itu yang jatuh tuh saya kaget, wah. Bisa-bisanya jatuh. Dia juga kaget. Iya, saya kaget, masa bisa jatuh tuh bukannya Takeru tahan pukul. Tapi ternyata begini jatuh. Yang kedua, ya ini pasti Takeru pelajari ini. Akhirnya kan benar menang. Cuman knockout-nya saya tidak tahu. Saya benar-benar kaget sih. Seorang Rotang gitu ya. Karena gengsi juga. Mungkin Rotang juga gengsi kan. Lawan dia gengsi untuk mundur karena dia kan julukannya Iron Man. Dia tipikal mainnya yang benar-benar ya udah buku tanam berkelahi sampai hancur-hancuran. Harusnya kan dia bisa delay dulu permainan. Harusnya dia bisa delay, cuman dia tidak mau kayaknya. Dia lebih ke dia punya pride. Gengsinya dibuang. Iya. Jadi akhirnya dia tanam aja, sedangkan Takeru persiapan mungkin lebih jauh, lebih banyak, lebih matang. Kelihatan sih di pertandingan. Nah, terakhir sebelum udahan banyak yang nanya nih. Waktu itu Haji Cali menantang 1 malam mau melawan
KKJ Dirus. Nah, ada dia tadi aja gementar dingin di situ. Kakak Ongke pengen di Muay Thai. Gimana tanggapannya Kakak Ongke? Karena Kakak Ongke belum ngasih tanggapan. Coba kasih tukar Jack di Muay Thai baru saya di boxing. Tidak mau dia. Mau. Saya bilang kau tidak usah lawan Ungke, kau lawan saja lawan Muay Thai mari. Tidak mau. Dia tidak mau. Nanti dia alasan ini itu banyak alasannya lah. Tadi saya suruh jabat tangan aja, mari. Kok serius mari sini? Tidak mau dia. Dia tidak mau jabat tangan. Kamu sudah datang belum ya? Sudah. Oh sudah ya? Dia tidak mau. Ya itu mungkin cuman kalau kita ambil dari sisi positif dan bukan sebagai musuh, ya mungkin itu candaan aja. Candaan aja. Kita mengerti lah itu candaan lah. Atau mungkin dia cuma ingin cari apa ya namanya perhatian ya. Kalau sensasi terlalu kasar lah. Perhatian netizen atau perhatian kita. Ya udah kita kan udah biasa di dunia apa namanya entertainment ini. Jadi kita anggap aja biasa. Kalau dia kan tidak dianggap serius semua. Baper dia. Kita bilang sedikit dia langsung serius. Beda. Ya kita ya udah anggap aja inilah. Anggap aja ya dia cuman gimmick, cuman pengen cari sensasi. Tapi kalau dari Kakak Ongke sendiri, kalau misalkan boxing, pede Kakak Ongke? Pede lah. Pede. Kemenangan berapa persen yang bisa diraih? 100%. 100%. 100%. Oke. Alasannya? Apa udah melihat pertandingannya Haji Salim kan? Karena saya pede karena sekarang saya bertangan udah dua-dua bagus. Udah tidak kayak dulu lagi kan. Sudah ada cedera kan dia. Udah tidak cedera lagi. Saya pede. Saya punya proses latihan selama ini kalau ketemu Asis saya bisa lah. Semua lah, siapa kah influencer boxing sama Crossover. box over it siapapun saya tamu. Yang penting ya bukan atlet murni boxing ya. Kalau atlet murni boxing sub level belum di situ. Tapi kalau dari luar Belum boxing belajar mau kita. ketemu saya siapapun saya tamu. Yang penting kelasnya sama 63 gas. Nah, netizen pada bilang katanya Kakak Ongke ini udah di level atlet. Kakak Ongke setuju? Saya baru latihan boxing 2 tahun lebih. Hampir 3 tahun. Jadi maksudnya begini, saya potong dulu. Maksudnya netizen ini dan orang-orang yang belum mengerti ini, maksudnya definisi influencer yang atlet itu apa? Dia jadi mungkin kalau dari pandangan saya sih Kakak Ongke terlalu bagus lah. Definisinya begitu? Definisinya begitu. Jadi Kalau atlet terlalu bagus, kalau influencer tidak? Ya, mungkin. Makanya Lah itu kan tidak fair lah. Ini kalau menurut saya orang-orang ini benar-benar aneh dan banyak alasan sebenarnya ya. Karena influencer yang menurut saya benar-benar influencer itu mereka yang kehidupannya benar-benar cuma syuting tiap hari, main film lah, jadi YouTuber, tidak latihan dan kayak ya fokus ke usaha mereka, itu baru influencer. Kalau tiap hari kau latihan seperti atlet, tuh dan cuma buat video, kami juga buat video naik. Kami juga latihan sama-sama, kau juga kan latihan seperti atlet. Kok maksudnya kau berlindung di balik kata influencer kan sebenarnya tidak kurang tepat lah. Bisa punya pemahaman tuh kurang tepat. Jadi itu kalau dulu, ibarat kalau dulu berarti influencer ini atlet yang baru latihan. Kan? Contohnya kami sudah latihan, sudah beberapa bulan sudah ikut tanding, terus mereka ini atlet yang baru latihan, tapi tidak mau masuk kejuaraan nasional. Mereka bilang, itu atlet, kita tidak mau latihan, kita tidak mau lawan mereka. Jadi kalian mau lawan siapa? Jadi atlet baru ini mau lawan siapa untuk mau naik? Kan tidak bisa. Itu kan sama dengan keadaan sekarang. Mereka baru latihan, tapi mereka buat video dan viral. Jadi mereka berlindung di balik kata influencer, tapi porsi latihannya benar-benar sama dengan atlet. Porsi latihannya benar-benar sama. Itu tidak ada perbedaan sebenarnya menurut saya sih. Kalau dari saya pandangan tuh itu kurang tepat dan kurang etis saja kalau mereka pilih influencer dari terlalu bagus dan tidak. Kalau menurut saya itu kurang tepat. Karena dulu kami juga waktu pertama latihan tidak terlalu bagus. Kami baru belajar tapi langsung ikut pertandingan lawan atlet, lawan yang juara di Indonesia, yang juara di juara nasional dan kami kalah ya sudah. Kita latihan lagi, belajar lagi lebih baik dan sampai bisa juara sampai sekarang. Itu. Kalau mereka bilang, saya tidak mau lawan ini karena atlet. Lah, emangnya kau kerjanya apa? Kau ngapain kau syuting jadi artis film, YouTuber terkenal, Logan Paul kau. Hah? Jadi menurut saya itu kurang ini aja, kurang mantap.
mantap aja. Iya, Logan Paul aja kan non atlet. Oke. Terima kasih Kakak J, anggota klan Kakak, Kakak Sam, Kakak Jam, Yoi, sip. Kakak Ungke, Kakak Bayan, Kakak No. Terima kasih kakak. Mereka akan bertanding di hari yang sama tanggal 27 Juni mendatang. Oke, tentunya di Garuda Spike Championship Series 2 klan Kakak versus R2. Thank you. Sudah nonton. Jangan lupa beli pay per view di video, oke? Dan jangan nonton bajakan. 9.000 rupiah. saja. Oke. Oke, thank you. Thank you. Vamos!